pendamping PKH di Kecamatan Sungke Utara. Dan saat ini saya merupakan peserta pelatihan dan pencegahan stunting bagi SDM Kesos Angkatan 11 gelombang 2. Kali ini saya akan membuat video simulasi tentang modul 8 sesi 14, yakni mendukung keluarga mengakses layanan untuk menangani anak stunting. Simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat ibu-ibu semua yang sudah hadir pada pertemuan kita kali ini. Bagaimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah. Sehat Bu ya? Baik ibu-ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelompok kepada Ibu Haryati. Kami persilakan untuk memimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Baik ibu-ibu, pada siang hari ini kita akan membahas atau melanjutkan topik sebelumnya, yakni modul 8 sesi 14 yang akan membahas tentang layanan penanganan anak stunting. Ibu-ibu, materi sebelumnya ada yang masih ingat nggak? Ada. Pemetaan kemampuan diri keluarga dan lingkungan sekitar. Pemetaan kemampuan diri keluarga dan lingkungan sekitar. Bagus, terima kasih. Selain Bu Dewi, ada yang masih ingat lain? Stunting, Tentang stunting. Apa itu Bu untuk stunting? gagal tumbuh yang terjadi pada anak balita karena kekurangan gizi secara kronis. Gagal tumbuh yang terjadi pada anak balita karena kekurangan gizi secara kronis. Ya, terima kasih, luar biasa. Artinya ibu-ibu masih ingat ya materi sebelumnya ya. Ibu-ibu, di lingkungan ibu-ibu ada nggak anak yang terkena stunting? Tidak ada, alhamdulillah. Berarti anak-anaknya sehat semua ya. Kalaupun ada di lingkungan ibu-ibu anak yang terkena stunting, itu sebaiknya apa Bu yang dilakukan oleh keluarga yang mengalami anak stunting itu? Melaporkan ke petugas kesehatan. Jadi kalau ada keluarga yang anak kena stunting, dilaporkan ke petugas kesehatan. Kalau masyarakat sendiri Bu, masyarakat sekitar apa yang dapat dilakukan untuk membantu keluarga yang terkena stunting itu anaknya? Melaporkannya ke dinas. Ya, berarti membantu juga ya untuk melaporkannya kepada petugas dinas kesehatan. Terima kasih Bu-ibu atas jawabannya. Artinya memang ibu-ibu sudah tahu apa yang harus dilakukan kalaupun ada anaknya yang terkena stunting. Bu-ibu, jika ada anak yang mengalami stunting, itu keluarga dapat mengoptimalkan bansos untuk pemenuhan gizinya, gizi pada anak itu. Bansos kita terutama di sini adalah BPNT Bu ya, yang mana BPNT itu bisa memenuhi gizi pada anak itu agar tidak terkena stunting ataupun agar untuk mencegah terjadinya stunting itu. Di BPNT itu sendiri kan ada karbohidratnya, beras, proteinnya, ada telur segala macam, sayur-sayuran dan buah-buahan itu untuk membantu pencegahan terjadinya stunting pada anak untuk pemenuhan gizinya. Selain pada itu juga Bu, yang bisa dilakukan juga adalah stimulasi pada anak itu dilakukan terus oleh keluarganya Bu. Baik dari stimulasi dari 0 sampai 6 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun, 1 tahun sampai 2 tahun, 2 tahun sampai dengan 6 tahun. Dan selain itu juga keluarga dan masyarakat dapat menghubungi layanan yang ada di lingkungan mereka Bu, kalaupun ada anak yang terkena stunting. Nah, dari gambar peta ini Bu, dari gambar peta yang memang sudah ibu-ibu buat sendiri kelompok 1 tadi untuk buat, ada nggak Bu lembaga lain yang untuk pengaduan stunting yang belum ada di sini? Ada apa Bu? Puskesmas dan dinas sosial. Dari sini, dari lembaga-lembaga pengaduannya apa? Puskesmas dengan dinas sosial yang memang belum ada di sini Bu ya. Kalau untuk Ewarung, Puskesdesnya memang sudah ada ataupun Posyandunya Bu ya. Oke. Ibu-ibu, kalau ada anak stunting, maka ibu-ibu dapat mendatangi lembaga-lembaga yang tempat pengaduan penanganan stunting itu Bu. Yang di sini sudah kita tulis, yaitu Puskesmas, Posyandu, Pusat Kesejahteraan Sosial SLRT, Dinas Sosial, Ewarung. Udah itu ada kontak telepon pelayanan sosial anak. Udah itu juga Balai Lokal Rehabilitas Sosial Anak. Ini lembaga-lembaga yang bisa tempat untuk pengaduan untuk penanganan stunting Bu ya. Kemudian juga Bu, kalaupun ada, ibu-ibu juga bisa melaporkan ke SDM penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang ada di lingkungan ibu-ibu, yang ada di lingkungan kita Bu, yaitu ada pendamping PKH, ada TKSK-nya di situ. Jadi kita bisa
ibu-ibu bisa melaporkan di sana, dan mereka Bu, petugas-petugas ini bisa membantu ibu-ibu untuk menghubungkan layanan yang dibutuhkan oleh ibu-ibu bagi anak yang mengalami stunting agar dapat ditangani. Baik ibu-ibu, kita akan melakukan simulasi penanganan stunting Bu. Jadi saya akan membagi ibu-ibu menjadi 2 kelompok, yang nanti satu kelompok satu akan saya berikan cerita 1 nanti, kemudian kelompok 2 akan saya berikan juga cerita 2. Nanti silakan dibaca cerita ini dan diskusikan secara berkelompok masing-masing Bu ya. Nanti saya persilakan Bu. Oke ibu-ibu, berdasarkan diskusi di kelompok ibu-ibu masing-masing, cerita 1 dan cerita 2, saya ingin bertanya, sikap apa saja yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua masyarakat tentang kasus yang ada itu Bu? Kelompok 1 melaporkan ke petugas kesehatan dan petugas pendamping. melaporkan, oke. Kelompok 2 Melaporkan petugas kesehatan dan petugas pendamping. oke, sikap orang tuanya berarti dan masyarakat adalah melaporkan ya, melaporkan ke petugas kesehatan dan pendamping. Kemudian pihak mana saja Bu yang harus dilibatkan? Keluarga, masyarakat, pendamping. Keluarga, masyarakat, dan pendamping. Oke, yang dilibatkan adalah keluarga, masyarakat, dan pendamping. Oke, sekarang Bu, saya minta ibu-ibu untuk memerankan cerita 1 untuk kelompok 1 di depan kelompok 2, juga kelompok 2 nanti memerankan cerita 2 di depan kelompok 1 ya. Terima kasih ibu-ibu yang sudah memerankan cerita 1 dan cerita 2-nya di kelompok masing-masing. Ibu-ibu, walaupun anak sudah terkena stunting di usia di atas 2 tahun, keluarga dapat mengoptimalkan bansos untuk pemenuhan gizi anak serta memberikan stimulasi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Jika ada anak yang sudah terkena stunting, orang tua perlu membawa anak ke fasilitas kesehatan dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan agar kondisi anak itu tidak semakin memburuk Bu. Kemudian orang tua dan masyarakat juga dapat mendatangi lembaga-lembaga layanan yang ada di daerah ibu-ibu masing-masing atau menghubungi SDM Kesos yang ada di wilayah ibu masing-masing untuk mendapatkan layanan dan informasi yang dibutuhkan. Baik, sekarang ibu-ibu, saya minta ibu-ibu untuk menulis rencana kegiatan apa yang akan ibu lakukan untuk penanganan stunting ini. Nanti tulis di rumah juga Bu ya. Dan sekarang saya minta ibu-ibu untuk mengumpulkan dulu tabel jati dirinya Bu. Ya, terima kasih Bu ya. Terima kasih karena sudah mengumpulkan tabel jati diri ibu-ibu. Nanti untuk rencana itu sambil ditulis Bu ya. Sambil ditulis nanti rencana apa yang akan ibu-ibu lakukan ya. Ibu-ibu, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai stunting ini, ibu-ibu bisa menghubungi SDM Kesos Bu, seperti pendamping TKH ataupun TKSK, agar nanti dapat membantu memberikan rujukan layanan atau fasilitas apa yang dibutuhkan ibu-ibu mengenai stunting ini. Untuk materi kita kali ini sudah kita bahas tentang lembaga-lembaga pengaduan stunting tadi, yaitu ada Puskesmas, Posyandu, udah itu Dinas Sosial, Ewarung, Pusat Kesejahteraan Sosial, ada juga kontak teleponnya, kemudian ada balai atau loka rehabilitas sosial anak. Kemudian ada SDM penanganan stunting juga yang bisa ibu-ibu hubungi ketika ada yang terkena stunting Bu ya. Ada pendamping PKH, ada TKSK, dan ada pun penyuluh sosial atau pekerjaan sosial lainnya Ibu ya. Oke ibu-ibu, demikian pertemuan kita kali ini. Mungkin terima kasih saya ucapkan dan kita akhiri pertemuan kita dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi di pertemuan yang selanjutnya untuk materi yang berikutnya Bu ya. Tadi ibu-ibu tentang video simulasi